Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota yang pertama, Indah Permata Putri dengan NIM 5020001. Yang kedua, Amanda Nisfu Oktavia dengan NIM 5020007. Dan saya sendiri yang terakhir, Putri Gupurli dengan NIM 5020035. Kami dari kelas 3A, mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Chandris Abadi, Magister Pendidikan Kons, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, kelompok 13 akan membahas tentang konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. A. Hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disabilities artinya ketidakmampuan belajar. Arti tepatnya sulit ditetapkan karena digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pendidikan, antara lain psikologi dan ilmu kedokteran. Definisi kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh The United States Office of Education atau yang disingkat USOE pada tahun 1977 dalam Mulyono, yaitu suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau berhitung. Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan oleh faktor inteligensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi. Yang B. Karakteristik kesulitan belajar. Menurut M. Daliono, kesulitan belajar dimanifestasikan dalam perilakuannya, baik aspek psikomotorik, kognitif maupun efektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain yang pertama, menunjukkan prestasi belajar yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras tetapi saja nilainya selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, pura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang berkelainan, misalnya mudah tersinggung, merenung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, selalu bersedih. Siswa yang mengalami kesulitan belajar itu bisa dikenal dengan prestasi kurang. Anak ini memiliki IQ tinggi tetapi prestasi belajar rendah di bawah rata-rata kelas. Secara potensial, mereka yang IQ-nya tinggi memiliki prestasi yang tinggi pula. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri manusia sendiri, yaitu faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, yang A, karena sakit. Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisik sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Yang B, karena kurang sehat. Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar karena ia mudah lelah, mengantuk, pusing, dan konsentrasinya hilang, kurang semangat, dan pikirannya terganggu. Yang C, karena cacat tubuh. Cacat tubuh dibedakan atas dua macam, yaitu pertama, cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, dan gangguan psikomotor. Kedua, cacat tubuh yang tetap serius seperti buta, tuli, bisu, hilang tangan dan kakinya. Bagi golongan yang serius, maka harus masuk pendidikan khusus seperti SLB dan TPAC SROC. Yang kedua, faktor psikologis.
Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Faktor psikologis tersebut meliputi A. Kecerdasan atau inteligensi. Daliono menyatakan bahwa seseorang yang memiliki inteligensi yang baik atau IQ-nya yang tinggi, umumnya mudah belajar dan hasilnya cenderung baik. Nah, sebaliknya, orang yang inteligensinya rendah cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga prestasi belajarnya rendah. B. Bakat. Menurut Hilgard, bakat adalah the capacity to learn. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu akan terrealisasi pencapaian kecakapan yang nyata sesudah belajar atau terlatih. Yang C. Minat. Kesulitan belajar yang timbul disebabkan karena tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran. D. Motivasi. Motivasi sebagai faktor inner atau batin berfungsi menimbulkan atau mendasari mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya. E. Kondisi jasmani. Kondisi jasmani sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berbeda belajarnya dengan orang yang dalam keadaan kelelahan. 3. Faktor eksternal. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. A. Faktor keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama, tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar anak. B. Faktor sekolah. Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Baik, saya Indah Permata Putri akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh the United States Office of Education pada tahun 1977, menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengar, kesulitan belajar berpikir, kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan mengeja, dan kesulitan berhitung. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan belajar akademik menunjuk pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan-kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan menulis dan membaca. D. Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Pengetahuan tentang ciri-ciri siswa lamban belajar dan berprestasi rendah sangat penting dikuasai guru. Pengetahuan itu memberi dasar keterampilan dalam menangani siswa yang sedang menghadapi kesulitan belajar di sekolah. Siswa lamban belajar dan berprestasi rendah adalah siswa yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang telah ditentukan, karena ada faktor tertentu yang mempengaruhinya. Faktor itu antara lain disebabkan lemahnya kemampuan siswa menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar tertentu pada sebagian pelajaran yang harus dikuasai sebelumnya. Ciri-ciri umum siswa lamban belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukannya di sekolah dan di rumah. Ciri-ciri itu dianalisis agar memperoleh kejelasan yang konkret tentang gejala dan sebab-sebab kesulitan belajar siswa di sekolah dan di rumah. Rincian analisisnya mencakup hal-hal sebagai berikut: fisik, perkembangan mental, sosial, perkembangan kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.